Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari SGDB 7 akan mempresentasikan mengenai rekam medis elektronik, kebutuhan kekinian dan tantangannya. Namun sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Nadianita Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 150. Perkembangan digital yang terjadi saat ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalamnya bidang kesehatan. Salah satu perubahan penting dalam sistem penyediaan perawatan kesehatan adalah adanya rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk merekam, menyimpan, serta mengelola informasi medis pasien, termasuk riwayat penyakit dan hasil tes lab. Rekam medis elektronik ini memberikan banyak sekali manfaat yang signifikan. Misalnya, kemampuan untuk mengakses informasi pasien secara instan, memfasilitasi kerjasama antar penyedia layanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien yang tentunya lebih memudahkan apabila dibandingkan dengan dokumen tertulis dalam bentuk fisik. Meskipun begitu, penggunaan rekam medis elektronik ini masih memiliki sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Misalnya berkaitan dengan isu privasi dan keamanan data pasien. Selain itu, juga ada isu terkait dengan standarisasi data antara layanan kesehatan, serta biaya yang dinilai relatif tinggi bagi beberapa institusi kesehatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan strategi yang tepat, berupa dukungan dari pihak berwenang, baik dalam hal regulasi dan kebijakan, maupun dalam hal dukungan finansial, sehingga mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan dan penerapan rekam medis elektronik yang efektif dan aman. Perkenalkan, saya Gusti Agung Krisania Mahaputri dengan 3 digit NIM akhir 143, izin untuk melanjutkan. Jadi berdasarkan latar belakang telah disusun, berikut rumusan masalah yang terdapat pada student project ini. Yang pertama, apakah definisi dari rekam medis elektronik? Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari rekam medis elektronik? Yang ketiga, bagaimana sejarah dari rekam medis elektronik? Yang keempat, bagaimana penggunaan rekam medis elektronik? Yang kelima, apa saja konten rekam medis elektronik? Yang keenam, apa kelebihan dari rekam medis elektronik? Serta yang terakhir, apa kekurangan dari rekam medis elektronik? Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Nama saya Filbert Purbowo dengan 3 digit NIM terakhir 148. Adapun tujuan penulisan student project ini yaitu untuk mengetahui definisi rekam medis elektronik, mengetahui jenis-jenis dari rekam medis elektronik, mengetahui sejarah rekam medis elektronik, memahami penggunaan rekam medis elektronik, mengetahui konten rekam medis elektronik, mengetahui kelebihan dari rekam medis elektronik, dan mengetahui kekurangan dari rekam medis elektronik. Terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari student project ini. Untuk manfaat teoritisnya, karya dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai definisi, jenis, sejarah, penggunaan, konten, kelebihan, serta kekurangan rekam medis elektronik. Untuk manfaat praktisnya, bagi peneliti selanjutnya, karya dapat digunakan sebagai landasan teori mengenai rekam medis. Sedangkan bagi tenaga kesehatan, karya dapat digunakan sebagai panduan untuk pembuatan rekam medis dengan konten yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Putu Cahaya Permeswari dengan 3 digit NIM akhir 151. Pesatnya perkembangan zaman mengakibatkan rekam medis yang dahulunya dibuat secara manual atau tertulis menjadi berbasis teknologi digital pada saat ini. Untuk definisinya, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, disebutkan bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan, untuk rekam medis elektronik sendiri merupakan rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Nama saya Nadia Ernestin dengan 3 jenis terakhir 155. Beberapa jenis dari rekam medis elektronik. Yang pertama itu sistem manajemen rekam medis elektronik yang merujuk pada perangkat lunak yang dirancang untuk merekam dan menyimpan informasi medis pasien secara elektronik. Informasinya bisa meliputi riwayat kesehatan pasien, diagnosis, hasil lab, resep obat, dan juga catatan lainnya. Sistem EMR ini digunakan untuk penyedia layanan kesehatan dalam suatu fasilitas medis dan hanya bisa diakses oleh staf yang berwenang. Kemudian yang kedua ada rekam medis elektronik bersama atau RMI yang mampu menggabungkan informasi medis dari berbagai sumber. Tujuan utama EHR adalah memungkinkan berbagi informasi yang lebih efektif dan kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan yang berbeda. Dan yang ketiga ada sistem penyimpanan dan perawatan dokumen elektronik yang merupakan sistem untuk menyimpan, mengelola
mengelola dan mengakses dokumen medis elektronik. Sistem ini membantu menyederhanakan proses manajemen dokumen, memungkinkan mendapatkan hasil pencarian yang tepat, serta meminimalisasi resiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Dan yang terakhir adalah portal pasien atau aplikasi web atau software yang memungkinkan pasien mengakses informasi kesehatan secara online. Pasien dapat melihat rekam medis mereka, membuat appointment dengan dokter, memperbarui informasi pribadi, dan berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan melalui web ini. Portal pasien ini bisa meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan mereka dan memungkinkan akses yang lebih mudah ke informasi medis mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Sobar Purbo dengan 3 digit NIM terakhir 148. Untuk sejarah rekam medis elektronik, pertama-pertamanya pada tahun 1960-an, komputer pertama kali digunakan dalam bidang medis untuk membantu pengelolaan data pasien di lingkungan klinis. Lalu pada tahun 1970-an, rekam medis sistemnya mulai dikembangkan dan diterapkan secara internal di rumah sakit atau klinik tertentu. Lalu pada tahun 1980-an, standarisasi data mulai menjadi satu hal yang penting. Lalu pada tahun 1990-an, terjadi kemajuan teknologi komputer dan internet, sehingga sistem rekam medis elektronik menjadi lebih maju dan terhubung secara online. Pemerintah memainkan peran yang penting dalam mendorong adopsi rekam medis elektronik, seperti melalui program peningkatan penggunaan rekam medis elektronik, yang memberikan insentif finansial pada penyedia layanan kesehatan untuk mengadopsi teknologi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya sekarang catatan dengan 3 digit NIM terakhir 145. Jadi penggunaan rekam medis elektronik ini sudah didukung oleh sebagian besar dokter dan juga pasal-pasal. Namun, juga terdapat hambatan dalam penggunaan rekam medis elektronik ini, terutama dalam pemetaan di setiap rumah sakit di Indonesia, dan waktu merupakan salah satu solusinya. Berdasarkan konferensi pers RSUD Bali Mandara 2022, didapat 12% dari sampel 500 rumah sakit yang memiliki rekam medis elektronik, sehingga masih banyak rumah sakit yang menggunakan rekam medis secara konvensional. Adapun pasal-pasal yang mendukung, yaitu pertama, menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022 pasal 3 ayat 1, setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Rumah sakit juga termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kewajiban tersebut. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, pasal 45 berbunyi, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Jadi sehingga sudah saatnya waktu kita menggunakan teknologi informasi dalam pengembangan kesehatan Indonesia. Salah satunya dalam bentuk rekam medis elektronik untuk mewujudkan pelayanan kesehatan lebih mudah, akurat, dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Kinisha dengan 3 digit NIM terakhir 154, menjelaskan tentang isi rekam medis yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian administratif, mencakup identitas pasien, nomor rekam medis, tanggal, waktu, nama dokter, tanda tangan, dan ada juga bagian informasi klinik, yang pada isi rekam medis layanan rawat jalan terdapat anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan, pelayanan lain yang diberikan pada pasien, dan persetujuan tindakan bila diperlukan. Perbedaan pada isi rekam medis layanan rawat inap adalah tambahan berupa catatan observasi klinis dan hasil pengobatan selama dirawat. Perbedaan pada isi rekam medis gawat darurat adalah tambahan berupa mencantumkan kondisi pasien saat datang, beserta identitas pengantarnya, ringkasan kronologi pasien sebelum meninggalkan IGD, dan rencana tindak lanjut apa yang terjadi saat pasien meninggalkan IGD. Rencana tindak lanjut dapat berupa izin atau perintah dokter terhadap pasien untuk boleh pulang, kontrol poliklinik, rawat inap, maupun dirujuk. Perbedaan pada rekam medis keadaan bencana yaitu mencantumkan jenis bencananya, lokasi saat pasien ditemukan, dievakuasi dari mana, kategori kegawatan, identitas penemu dari pasien, dan nomor pasien bencana massal, di mana rekam medis bencana mempunyai kode kebencanaan sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Propasanti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 146 akan menjelaskan mengenai kelebihan dari rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik memiliki beberapa kelebihan yang menyebabkannya menjadi pilihan yang populer di bidang kesehatan. Berikut adalah beberapa kelebihan utama dari rekam medis elektronik. Yang pertama ada aksesibilitas dan kecepatan, di mana rekam medis elektronik memungkinkan akses yang cepat dan mudah terhadap catatan medis pasien. Kemudian yang kedua ada efisiensi ruang fisik, di mana rekam medis elektronik dapat disimpan secara elektronik dalam server atau cloud yang dapat menghemat ruang fisik di fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga ada penghematan biaya, di mana rekam medis elektronik ini dapat menghemat biaya cetak, pengarsipan, penyimpanan, dan pengiriman file medis.
Kemudian yang keempat ada kolaborasi dan koordinasi, di mana rekam medis elektronik dapat memfasilitasi kolaborasi antara tim medis yang terlibat dalam perawatan seorang pasien. Kemudian yang kelima itu ada keamanan privasi data, di mana dalam rekam medis elektronik akses ke data dapat dikendalikan dan dilacak, dan informasinya dapat dienkripsi untuk melindungi privasi pasien. Kemudian yang keenam, di mana rekam medis elektronik ini data pasien dapat dikumpulkan, diintegrasikan, dan dianalisis lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Nesa Hoiraini dengan 3 digit NIM terakhir 156. Jadi untuk kekurangan dari rekam medis elektronik adalah yang pertama, dapat menurunkan interaksi dokter dan pasien, lalu berdampak pada beban kerja dan kelelahan karena terlalu lama berada di depan layar, lalu bisa berdampak pada kebisingan informasi dan ketidakcocokan klinis. Lalu, hal ini juga bisa berdampak pada praktik klinis akibat terlalu fokus pada administrasi yang berujung pada kegagalan dalam meningkatkan perawatan pasien karena kekurangan di analisisnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bening Kinan Kalisa dengan 3 digit NIM terakhir 152. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil student project yang sudah dikerjakan. Jadi, rekam medis itu merupakan dokumen yang mencakup informasi tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, dan rincian penting lainnya. Dalam era digital dan kemajuan teknologi informasi, semakin banyak muncul rekam medis elektronik yang bertujuan untuk mempermudah akses dan mengurangi kesalahan yang dapat terjadi dalam rekam medis konvensional yang tertulis. Diharapkan bahwa penggunaan rekam medis elektronik ini akan meningkatkan perawatan kesehatan secara keseluruhan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jacinda Isadora Manola Simanjuntak dengan 3 digit NIM terakhir 147. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang kita gunakan juga ikut berkembang. Dalam bidang kedokteran, hal ini berpengaruh dalam hal perekapan rekam medis pasien. Saat ini, rekam medis juga dapat diakses secara elektronik sehingga memudahkan ahli kesehatan dalam mengaksesnya. Namun, dalam perkembangan ini juga harus diiringi dengan sikap yang benar dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dicapai dengan adanya pelatihan khusus untuk penggunaannya, sehingga perkembangan ini menjadi bermanfaat baik bagi tenaga kesehatan ataupun bagi pasien. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.